Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani. Saya mahasiswa Prodi Nurse dengan NPM 2020-92-162. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi dengan hidrosepalus. Analisis situasinya, pertama, bayi datang dengan ibunya ke poli, berumur 1 tahun, ya, dengan keluhan sudah 3 hari, bayi terlihat pucat, tidak mau minum ASI, ya, kemudian bayi nampak lemah dan demam. Kemudian dari hasil pemeriksaan, dari pengamatan ibu mengatakan kepala bayi makin lama terlihat makin besar. Baik, sekarang kita akan memulai dari permasalahan tersebut. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya? Baik, apa yang bisa dibantu Ibu? Oh, anak saya sudah 3 hari ini demam, terlihat pucat, tidak mau makan, kemudian badannya lemah dan rewel terus Ibu. Oh, begitu ya Bu. Jadi sudah berapa hari Bu kejadian seperti ini? Sudah 3 hari Ibu. Baiklah, kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan kepada bayi Ibu. Kepala bayi ini memang terlihat membesar sudah seberapa lama Bu? Saya kurang paham ya Bu ya. Kepalanya saya perhatikan baru seminggu ini kok terlihat lebih besar dari sebelumnya. Waktu lahir bagaimana Ibu lahirnya? Lahirnya normal-normal aja Bu. Dia lahir di bidan dengan berat badan waktu itu 3 kilo dan panjangnya 49, sedangkan kepalanya saya perhatikan proporsional Bu dengan badannya. Baik Ibu, kalau begitu saya akan mengecek dulu, mengukur lingkar kepala bayi tersebut. Baik Ibu ya, kita cek. Baik Ibu, kita lakukan pemeriksaannya ya Bu ya. Kita ukur dulu lingkar kepala bayinya. Terlihat lingkar kepalanya. Oh, 68 ya Bu ya, lingkar kepalanya. Ini umur berapa Bu? 1 tahun. Iya Bu. Sebenarnya nih, kita lihat lingkar kepalanya. Kemudian kita ukur lingkar dadanya untuk membandingkan ya Bu ya. Lingkar badan dadanya kita perhatikan. Lingkar dadanya 58. Jadi ada perbandingan sekitar 10 cm. Baik, saya periksa semuanya dulu ya Bu ya. Kita lakukan pemeriksaan fisik pada bayi tersebut sambil bayinya dipegang oleh ibunya. Maaf ya Bu ya, sekarang kita lakukan pemeriksaan fisik bagian kepala. Di bagian kepala ini kita akan memperhatikan daerah sutura ataupun daerah ubun-ubun besarnya, ya, sutura parietal, daerah parietal ini. Kita lihat daerah kepala ini apakah suturanya sudah mulai menyatu atau belum. Jadi ubun-ubun ini kita raba, ternyata masih ada belum terjadi perlekatan ya, atau belum terjadi penutupan yang secara signifikan. Jadi di sini ubun-ubunnya masih teraba ya, gerakan detak nadinya masih ada nampak. Biasanya pada bayi umur 12 bulan itu sudah mulai menutup sampai umur 18 bulan. Kemudian kita raba juga daerah ubun-ubun kecil ya, pada bagian oksipital, daerah belakang kepala sini.
ternyata ubun-ubun kecilnya sudah menutup rapat, ya. Biasanya untuk ubun-ubun ini yang bagian kecil ini merapat di usia 2-3 bulan. Sudah mulai terjadi penutupan. Kemudian kita lihat lagi di bagian kepala ini untuk melihat posisi kepala, ya, terlihat kepala bentuknya bundar, melebar dan membesar, rambut sedikit, ya. Kemudian kita lihat wajah bayi terlihat pucat, wajahnya terlihat pucat. Kemudian di sini nampak bayi bibirnya kering, bibir kering. Kemudian di hidung ada sekret. Kemudian kita lihat matanya, mata terlihat skleranya, ya, berwarna putih bening. Namun kita lihat, maaf ya Bu ya, kita lihat bayinya di sini nampak konjungtivanya pucat. Kemudian kita lakukan pemeriksaan bagian telinga, ya, daerah telinganya simetris kanan dan kiri. Kita raba bagian belakang telinga, di sini tulang mastoid, ya, di belakang tulang mastoid ini teraba benjolan. Ya, tadi karena ibu mengatakan bayinya demam. Kemudian kita raba lagi bagian ke leher, pindah ke leher. Kita raba. Di sini tidak ada terjadi pembesaran kelenjar tiroid, ya, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Kemudian nampak kita lanjutkan dengan pemeriksaan bagian dada secara inspeksi. Nampak gerakan pernafasan, ya, gerakan pernapasan. Di sini otot-otot nafasnya terlihat cepat gerakannya. Kemudian kita palpasi daerah sekitar dada bayi rewel, ya. Kemudian kita perkusi suara sonor, ya, nyaring. Kemudian kita lakukan auskultasi menggunakan stetoskop. Kita dengarkan bunyi nafas, ya, bronkofesikular. Tidak ada bunyi nafas tambahan. Bunyi nafasnya pernapasan cepat tadi, ya. Kita raba sekaligus daerah jantungnya, tidak ada bunyi nafas tambahan, ya. Di sini, oke. Kita lanjutkan ke bagian perut, ya. Di perut ini secara inspeksi terlihat perutnya agak membusung atau buncit, ya, perutnya buncit. Kemudian kita lakukan auskultasi bising usus, ya, pada 4 kuadran, kiri bawah, ya. Bunyi bising ususnya sangat lambat, hanya ada 2, ya, karena pasien bayinya tadi kurang makan, tidak mau makan. Baik, kemudian kita lakukan perkusi hiperresonan, perutnya kembung. Baik, kemudian kita lakukan palpasi terakhir, tidak ada nyeri, tekan. Kemudian kita lihat secara ekstremitas kaki, ya, jari-jarinya lengkap, ekstremitas bawah. Kemudian kita perhatikan ekstremitas atas juga, jari-jarinya lengkap, tidak ada kelainan, ya. Kemudian untuk daerah punggung kita lihat, kita raba spina bifida, tidak ada. Baik, kondisi punggungnya ini ya.
dalam artian tidak ada yang bermasalah. Baik Ibu, sekarang saya akan menjelaskan hasil dari pemeriksaan fisik tadi kepada anak Ibu. Jadi kalau dilihat permasalahan anak Ibu yang utama adalah sekarang kekurangan atau kebutuhan nutrisinya sangat terganggu. Ibu ya, jadi masalahnya adalah defisiensi nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Kalau dilihat nih tadi kita timbang berat badannya hanya 9 kilo. Untuk umur 1 tahun ya sebenarnya sih memang 4 kali berat badannya Bu ya. Jadi ini sangat kurang karena kelihatan berat badannya 9 kilo ini bukan karena berat badan seluruh tubuh, tapi karena memang berat di bagian kepala. Sehingga Ibu yang harus Ibu pahami di sini, apakah di dalam keluarga Ibu ada yang sama kasusnya Bu? Maksud saya ada nggak yang kepalanya juga membesar di rumah Bu? Nggak ada Bu. Baik. Tapi waktu kecil apakah sering sakit-sakitan Bu anaknya? Ada Bu, kemarin waktu masih umur 3 bulanan bayi saya itu sering batuk pilek Bu. Oke. Baik Ibu ya. Jadi di sini masalah pertamanya yaitu kekurangan nutrisi. Sehingga apakah bayinya masih menyusu Bu? Maksudnya menetek dengan ibu? Sudah enggak lagi Bu. Dia rewel, saya kasih makan. Kalau boleh tahu makanannya apa Bu sekarang ini? Makannya saya kasih makanan yang ada Bu, nasi yang saya yang saya lembutkan pakai sendok Bu. Oh baik Ibu. Jadi begini ya Bu ya, karena bayi kita ini kekurangan nutrisi, jadi sebaiknya Ibu tetap harus memberikan ASI. Kalau ASINya sudah tidak ada lagi, kita bisa memberikan susu bantu ya Bu ya, karena kebutuhan bayi ini harus kita penuhi. Kemudian makannya ya boleh nasi tadi yang nasi lembek tadi kita pirik atau diulek pakai sendok tadi boleh. Kasihlah makannya sedikit-sedikit, tapi sering. Ibu ya harus ditelateni. Apakah bayi Ibu sudah bisa berjalan? Belum Bu, bayi saya ini belum bisa berjalan. Sangat lambat Bu, miring saja susah. Baik, kalau terlihat memang iya Bu ya, matanya tadi kita lihat kondisinya maaf ini juling ya Bu. Jadi dia hanya bisa melirik saja karena berat mengangkat kepala. Makanya bayi Ibu sangat rewel. Jadi di sini kita bisa saya sampaikan bayi Ibu mengalami hidrosepalus. Baik Ibu, saya akan menjelaskan tentang hidrosepalus. Di sini saya perlu menjelaskan dulu supaya Ibu memahami, karena ini adalah pertemuan pertama Ibu dalam berobat. Jadi hidrosepalus itu adalah pembesaran kepala akibat adanya penumpukan cairan yang namanya cerebrospinal di dalam otak. Ya Bu ya. Jadi otak kita itu kan ada ruangannya, kemudian ada berisi cairan, tapi sebenarnya cairannya nggak banyak-banyak amat Bu yang yang diproduksi. Nah, di sini cairan itu terjadi produksi yang meningkat karena adanya sumbatan, kemudian masuk ke dalam rongga otak, sehingga menyebabkan karena kepala bayi ini masih lunak, maka bisa menyebabkan kepala jadinya melebar, membesar. Ibu ya. Nah, itu secara awamnya. Penyebab dari hidrosepalus ini salah satunya ada kelainan bawaan. Ada juga dari penyakit infeksi, ya, contohnya meningitis. Ada juga dari kondisi malformasi vaskuler. Sedangkan ciri-cirinya Ibu, pasien yang mengalami hidrosepalus itu biasanya terjadi pembesaran tengkorak. Tengkorak ini yaitu kepala kita ini loh ya, tulang tengkorak itu terjadi pembesaran. Kemudian
tetapi otaknya tidak membesar, Bu. Terjadi hipotrofi atau pengecilan otak. Seharusnya kan pada bayi itu terjadi pembesaran otak, ya, otak itu membesar, ruangannya tambah melebar karena masih sel-sel otak itu terbentuk. Sementara pada pasien hidrosepalus, otak itu mengalami hipotrofi. Kemudian adanya kelainan neurologi, yaitu mata selalu mengarah ke bawah. Jadi matanya nunduk ke bawah karena dia nggak bisa melirik ke menggerakkan kepala, sehingga mata itu selalu mengarah ke bawah, atau gangguan perkembangan motorik dan juga penglihatan. Maka cenderung penglihatan bayi yang dengan hidrosepalus itu matanya juling atau strabismus istilahnya, Ibu ya. Kemudian vena kulit kepala sering terlihat menonjol. Jadi di sini, Bu, di kepala kita ini terdapat pembuluh vena. Tadi saya katakan ubun-ubun besarnya atau fontanella anteriornya cenderung belum menutup, jadi melambat. Karena memang secara tidak langsung akibat penumpukan cairan cerebrospinal tadi bisa mengakibatkan perlambatan pertumbuhan. Di samping tadi adanya bayi kita yang tidak mau makan dan muntah. Kemudian kalau dilihat, Bu, dari ukuran kepala, secara normal sebenarnya bayi itu akan mengalami pertumbuhan ukuran kepala pada 3 bulan pertama. Dan setiap bulan itu penambahannya hanya kisarannya 2-3 cm saja. Jadi kalau umpamanya kita lihat lahir dengan lingkar kepala 33, paling tidak umur 3 bulan baru mencapai besar-besarnya sekitar 36, ya Bu ya. Jadi pada umur 1 tahun ya kisarannya kurang lebih 47 cm. Sementara kita tadi mengukur lingkar kepala bayi kita 68. Jadi cukup besar penambahannya. Apakah ini bisa diobatin, Bu? Bisa, insya Allah bisa dikurangi atau dicegah pembesarannya makin membesar. Karena makin lambat kita melakukan tindakan akan berakibat makin membesarnya pertumbuhan pada kepala bayi. Jadi tindakannya yang bisa kita lakukan setelah nampak ini terjadi pembesaran dan hasilnya memang hidrosepalus, bisa dilakukan tindakan operasi, namanya pevesan ya. Operasi pevesan itu operasi pemasangan selang dari ventrikel otak ya, dari ventrikel ruang otak ini disambung ke arah peritoneal atau dimasukkan ke dalam rongga perut bayi. Jadi nanti pemasangan selang ini akan dilakukan berulang kali sesuai dengan pertumbuhan bayi. Jadi kalau umpamanya bayinya sudah cukup besar, ya selangnya kan tentu akan memendek sehingga itu perlu operasi kembali. Nah, ini yang bisa dilakukan. Bagaimana Ibu? Apakah bisa dimengerti yang saya jelaskan? Paham, Bu? Saya mengerti apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Kalau begitu cukup dulu sampai di sini untuk penjelasan dari hidrosepalus. Dan tadi Ibu karena permasalahannya tentang makanan, jadi tolong ya Bu ya, bayinya tetap harus kita harus telaten ya Bu ya, memberikan makannya sedikit-sedikit tapi sering. Berikan sedikit-sedikit saja Bu. Dan kalau memang muntah nggak apa-apa, biarkan dia muntah, tapi kalau pas muntah posisi bayinya dimiringkan ya Bu ya. Jadi jangan sampai dia tidurnya lurus ya Bu ya. Jadi kalau umpamanya sesak nafasnya, bayinya agak tidak nyaman, boleh tidurnya diganjal bantal, agak ditinggikan begini ya Bu ya. Kasih bantal di bawah leher sini, di pundaknya. Nah itu.
Baik Ibu, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan Bu? Cukup Bu, terima kasih atas masukan dari Ibu. Nanti akan saya pertimbangkan. Baik Ibu, terima kasih. Kalau begitu kita tutup dulu ya Bu ya. Baiklah Ibu, jadi dari asuhan keperawatan yang tadi saya sampaikan, bayi ini permasalahannya pada intervensinya defisiensi nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, ditandai dengan bayi yang sudah 3 hari tidak mau makan, terlihat pucat, lemah, kemudian konjungtiva anemis atau pucat, kemudian berat badan hanya 9 kg, dan bayi muntah. Maka untuk implementasinya saya menganjurkan ibu untuk memberikan makan dengan porsi yang kecil dan tetap memberikan ASI-nya. Kemudian bayi harus ditelateni dalam pemberian makanan. Demikianlah dari pemaparan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.